Salam Jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Senin Pekan Biasa ke-15 tahun A. Dalam Injil Matius 10 ayat 34 sampai dengan 11 ayat 1 dinyatakan tentang pertama, memenuhi nubuat Simeon, Lukas 2:34, Yesus adalah tanda yang menimbulkan perbantahan karena mengharuskan orang menentukan pilihan. Kedua, pilihan itu harus menempatkan kasih kepada Kristus melebihi kasih kepada orang tua dan anak, bahkan terhadap nyawanya sendiri. Dengan kata lain, kasih kepada Kristus menjadi prioritas. Mengapa demikian? Bukankah yang patut dikasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi hanyalah Allah semata? Di sini Kristus mewahyukan diri bahwa Dia adalah otoritas Allah yang mengutusnya. Secara penuh, utusan menggantikan seluruh kehadiran pribadi yang mengutusnya. Sehingga sebagai utusan Allah Bapa, Yesus Kristus menggantikan seluruh kehadiran Allah Bapanya. Istilah gelar anak yang dikenakan dalam diri Yesus juga dalam arti ini. Anak adalah gen Bapanya, Yesus adalah wajah Allah yang diperlihatkan kepada manusia. Dengan demikian, segala sesuatu yang dilakukan setiap orang demi kasih kepada Yesus Kristus dijamin tidak akan kehilangan upah sebagai seorang pengabdi Allah yang sejati. Setiap bentuk perlakuan orang terhadap murid Kristus, orang Kristen, akan mendapatkan upah berkat rahmat yang impas. Setiap orang yang memperlakukan murid Kristus sebagai nabi, orang benar, atau bahkan hanya sebagai orang kecil yang membutuhkan secangkir air sejuk, dia tidak akan kehilangan upahnya. Artinya, kebaikan yang dilakukan orang lain terhadap orang Kristen itu sungguh berharga di mata Allah. Sebaliknya, dalam khotbah sebelumnya, Matius 10 ayat 7 sampai dengan 15, Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang menolak pengikutnya pada hari penghakiman, Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya. Dengan kata lain, mereka akan menanggung penghakiman yang sangat berat. Saudara-saudariku terkasih, betapa sungguh berharga hidup kita di mata Tuhan Yesus Kristus yang kita imani. Berkat Tuhan dan salam Jeda 3 menit.